Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kali ini Abi mau bercerita kisah seorang wali Allah yang sangat lucu pada zamannya, yaitu namanya Abu Nawas. Abu Nawas. Di zaman Abu Nawas dulu itu beliau hidup dengan seorang raja yang bernama Raja Harun ar-Rasyid. Namanya siapa? Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid. Judulnya yaitu sekarang Abu Nawas yang berjudul Berak di Tempat Tidur. Mana tadi judulnya? Mulai kisah. Abu Nawas adalah tokoh legendaris di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Beliau seorang yang dikenal dengan kecerdasannya. Abu Nawas itu orangnya cerdas. Bahkan tidak jarang sang Raja Harun ar-Rasyid menjadikannya partner untuk berdiskusi di saat sedang mengalami kegentingan agar menemukan pemikiran yang dingin. Jadi Abu Nawas itu selalu dipanggil ke kerajaan oleh Raja Harun ar-Rasyid karena Abu Nawas dianggap seorang ulama yang sangat cerdik dan pintar. Suatu saat Abu Nawas kedatangan 3 orang laki-laki suruhan Raja Harun. Nah, Raja Harun memerintahkan 3 orang prajuritnya suruh datang ke Abu Nawas. Raja Harun memerintahkan prajuritnya 3 orang datang ke Abu Nawas. Mereka bertiga disuruh oleh raja untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Lalu 3 orang tadi bicara ke Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kita datang diperintahkan raja untuk berak di tempat tidurmu. Tegas mereka bertiga. Hah? Tidak mungkin. Apa ini tidak salah? Abu Nawas sambil terheran-heran. Kata prajurit, ya benar, ini perintah raja, jadi tidak bisa kau tolak, kata mereka. Oke. Silahkan saja. Silahkan kalian berak di tempat tidurku kalau memang kalian berani. Jawab Abu Nawas. Abu Nawas malah nantang. Ketika tempat tidurnya mau di-ee sama 3 orang, Abu Nawas malah nantangan. Silahkan kalau berani kamu berak di tempat tidurku. Silahkan pilih, mau di pojok, mau di tengah-tengah, mau di mana, silahkan. Nah, ketiga orang tersebut sudah menuju tempat tidur Abu Nawas dan segera berak ke tempat tidurnya. Namun seketika akan melakukan hal itu, Abu Nawas meminta sesuatu pada mereka bertiga. Sacana ngakejeun Abu Nawas ngomong heula, kela. Wahai kalian, sebentar, saya lupa menyampaikan sesuatu kepada kalian. Tegas Abu Nawas. Ada apa lagi? Itu sabar yo, terus ayang pisan di lurut kasur. Ada apa lagi? Kata mereka.
Lalu Abu Nawas berkata, apa kata Abu Nawas? Abu Nawas berkata seperti ini. Ingat ya, kalian diperintah raja hanya untuk berak. Kamu itu diperintah raja hanya untuk berak, bukan untuk yang lain. Artinya kalian tidak boleh kencing. Bener tuh? Sedangkan kalau orang berak kencing tuh. Kadang-kadang heula berak heula kencing. Abu Nawas cerdas. Silahkan kalian berak, tapi aku minta syarat. Kan raja perintahkan kamu itu suruh berak doang, tidak perintah bersama dengan kencing. Nah, kalian tidak boleh kencing, kata Abu Nawas. Tidak boleh buka celana. Tidak boleh buka dan tidak boleh melakukan apapun kecuali berak. Kalau kalian melanggar, akan saya laporkan ke raja agar kalian dihukum, kata Abu Nawas. Coba malah balik ngancam ke prajuritnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, mereka kembali menjawab, mana mungkin, kami pasti membuka celana dan kami juga kencing. Mana mungkin tidak ada bisa orang yang berak tanpa buka celana dan tanpa kencing. Jika tidak, kami tidak bisa melakukan perintah raja, sahut salah satu mereka. Ya terserah. Cek saha, kata Abu Nawas. Ya terserah, itu urusan kalian, kata Abu Nawas. Akhirnya mereka pun tidak melakukan perintah raja tersebut. Selesai, kami tengah di jero kanan. Tidak disangka, ternyata di luar rumah Abu Nawas ada orang yang mengintai perintah 3 laki-laki itu. Oh, ternyata di belakang rumahnya itu di luar ada orang yang ngintip. Kejadian kerpak cacap omong-omong, ayo ngintip di luar. Orang tersebut adalah Abu Ja'far yang diminta untuk mengawasi apakah perintahnya kepada 3 laki-laki itu dilakukan atau tidak. Setelah mendengar percakapan Abu Nawas dan 3 laki-laki itu, dan mereka tidak jadi melakukan perintah raja, akhirnya Abu Ja'far juga memberitahu kepada Abu Nawas bahwa jika ketiganya tidak melakukan itu, maka mereka harus dipukul. Akhirnya mereka pun dipukul oleh Abu Nawas. Buk, buk, buk. Malah ngegepuk Abu Nawas. Nah, ketiga laki-laki itu pun lari terbirit-birit dan tidak jadi berak di tempat tidur Abu Nawas. Abu Nawas pun terpingkal-pingkal sambil terbahak-bahak menyoraki 3 suruhan raja yang gagal berak di tempat tidurnya. Rasain emang enak dipukul. Ucap Abu Nawas sambil memandang ketiganya pergi lari terbirit-birit kecirit. Maka itulah kisah yang pertama yang berjudul berak di tempat tidur Abu Nawas. Semoga kisah ini bisa membuat kita tidak mudah untuk dibodohi oleh orang. Maksudnya kita harus cerdas seperti Abu Nawas itu orangnya cerdas. Abu Nawas itu waktu hidupnya lucu, bahkan sudah matinya pun kuburannya lucu. Orang yang lihat makam Abu Nawas pasti tertawa. Itu di daerah mana ya, Baghdad atau di mana, karena belum tahu juga. Tapi yang jelas ada kisah yang menceritakan
Orang manapun yang melihat makam Abu Nawas pasti tertawa. Komon apa banget nah. Nah, Abu Nawas sebelum kematiannya beliau pun membuat syair. Membuat syair yang terkenal hingga sampai syair tersebut mungkin Neng Pit ge apal. Abi yakin Yuli pun apal. Pasti pikir, nah sih ya kira aku sih. Kan Abu Nawas kan zaman dulu, mungkin Empit belum ada, Mama Neng itu belum ada. Masa sih kok Empitnya apal syairnya? Ya, syair ini seperti ini. Di Abi baca nusakeun. Wahai Tuhanku, kami yakini saya adalah bukan ahli surga. Tapi saya tak pantas. Tapi saya tidak mau ya Allah ya Tuhanku, saya memang bukan ahli surga. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam api neraka. Nyawa syairna? Ya, ini adalah syair Abu Nawas. Nanti kalau udah kasih tahu semuanya membacakan syair Abu Nawas biar Abu Nawas tertawa di sana. Amin. Ya seorang wali Allah. Ya Tuhanku, wahai Allah, ya Rabb. Ya Allah, saya memang bukan ahli surga dan saya pun tak pantas masuk surga, kata Abu Nawas. Tapi ya Allah, ya Rabb, saya tidak mau masuk dalam api neraka-Mu. Ini mantap. Ilahi ilah sulil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahimi faham litau batan wafir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimin. Abi akan mengartikan syair tersebut. Apa kata Abu Nawas? Ilahi las tulil firdaus. Ya Allah, saya tak pantas masuk ke dalam surga firdaus-Mu. Ilahi las tulil firdausi a'la. Ya Allah, ya Rabb, saya merasa ya Allah, saya tidak mungkin dan saya tak pantas untuk masuk ke dalam surga firdaus-Mu. Wala aqwa, tapi ya Rabb, saya tak kuat. Wala aqwa, ya Allah, ya Rabb, saya tidak kuat. Wala aqwa ala naril jahimi, ya Allah, ya Rabb, tapi saya tak kuat seandainya saya masuk dalam api neraka Jahannam, jahimi. Abu Nawas luar biasa, orang yang sangat rendah diri, ahli ibadah, soleh, juga lucu. Sairna sampai sejagat kulon, jagat wetan apal kabeh. Bener tuh? Bener. Eta teh karangana Abu Nawas. Sering dibacakan supaya kurang bisa babarengan ketemu Abu Nawas di surga. Amin Allahumma. Ya Rabbal alamin. Itu saja cerita dari Abi tentang Abu Nawas yang kisahnya berjudul Berak di Tempat Tidur Abu Nawas. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.